Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Sandi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bu Sandi akan mengajak kalian kilas balik tentang fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita, baik secara alam maupun secara sosial. Oke? Misalnya saja seperti bencana, demonstrasi di kota besar, ataupun tawuran seperti yang ada di video ini. Nah, dari berbagai peristiwa yang terjadi, maka hari ini Bu Sandi akan membahas mengenai apa? Yaps, kita bahas teks eksplanasi. Namun sebelum itu, Bu Sandi akan membahas satu definisi teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks eksplanasi supaya kalian lebih mengerti. Oke, definisi teks eksplanasi. Apa itu? Apakah teks eksplanasi itu? Explain, dari kata explain. Apa explain? Menjelaskan. Nah, berarti teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses ataupun sebab terjadinya fenomena. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian fenomena apa, Bu? Alam, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Memahami fenomena secara jelas dan logis bisa kita pelajari melalui teks eksplanasi ini. Oke? Selanjutnya, hubungan teks eksplanasi dengan teks prosedur yang kemarin sudah kita bahas. Mereka sama-sama membahas proses. Tapi kalau teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya sesuatu bersifat alami dan kadang tidak disadari. Sementara prosedur sifatnya disengaja dan direncanakan oleh manusia untuk keperluan positif dan produktif serta memerlukan waktu yang relatif singkat. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Kemudian dalam peristiwa atau fenomena selalu ada dua hal atau lebih yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Misalnya nih, sebagai contoh, kalian olahraga, pasti mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Kemudian tubuh merasa dehidrasi. Dehidrasi arahnya kemana? Haus. Kalau haus butuh minum. Lah, sebab akibat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menjawab dua pertanyaan besar. Dua pertanyaan besar yang harus dijawab dalam teks eksplanasi adalah mengapa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, fenomena yang dijelaskan berdasarkan konteks ilmiah. Yang ketiga, logis. Penjelasannya bersifat logis dan teoritis. Yang keempat, objektif, tidak memihak, diberikan dalam teks eksplanasi dapat disertai oleh argumen tetapi bersifat netral yang fungsinya hanya untuk menjelaskan. Oke. Lanjut, struktur teks eksplanasi atau sistematikanya. Ada apa aja, Bu? Oke, yang pertama, strukturnya ada pernyataan umum atau bagian ini berisi tentang identifikasi fenomena. Penulis dapat menyampaikan definisi penjelasan umum atau latar belakangnya. Kemudian yang kedua, deret penjelas, berisi tentang proses atau sebab akibat terjadinya fenomena itu. Jadi dijelaskan sebabnya apa dan akibat yang ditimbulkan itu apa. Yang ketiga, interpretasi atau dapat dimaknai sebagai tafsiran. Pada bagian ini, penulis dapat menyampaikan saran, ulasan, maupun kritik di dalamnya, oke? Nah, untuk lebih paham, disajikan Bu Sandi contoh eksplanasinya.
simak baik-baik untuk lebih memahami. Nah, di sini saya mempunyai teks resesi ekonomi. Oke. Saya pelankan ya supaya kalian semua bisa membaca. Oke, Bu Sandi masih pelan-pelan ya. Semoga ini terbaca oleh kalian teksnya. Soalnya saya masih bingung juga gimana cara menunjukkan teksnya, atau bisa dilihat di LKS-nya masing-masing ya. Oke, ini paragraf terakhir. Totalnya ada 5 paragraf. Oke. Setelah ini kita akan membahas strukturnya langsung. Oke, di sini ada sumbernya, Bu Sandi sertakan. Oke, di situ sudah muncul strukturnya. Pada paragraf pertama, pernyataan umum, maaf. Kenapa, Bu? Karena di situ dijelaskan definisinya. Kemudian paragraf kedua sampai keempat ada deret penjelas. Jika kalian baca, itu adalah sebab akibat kenapa sih terjadinya resesi ekonomi. Penyebabnya apa? Kemudian akibat yang ditunjukkan apa? Yang terakhir itu adalah interpretasi, bagaimana penulis mengulas tentang fenomena yang ada. Oke. Nah, kalau kita bahas lebih jauh, kalau kalian perhatikan di dalam teks eksplanasi tersebut, tadi bisa menjawab 2 pertanyaan besar, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa terjadi resesi ekonomi? Jawabnya, resesi ekonomi terjadi karena, dan seterusnya. Bagaimana tanda-tanda terjadi resesi ekonomi? Tanda-tanda awalnya sebagai berikut. Oke. Kemudian yang di bawahnya adalah, kalau begitu, di teks resesi ekonomi di sana menyampaikan sebab dan akibat. Penyebabnya apa? Kenapa kok terjadi resesi ekonomi? Bahwasanya penyebabnya adalah penurunan nilai pertumbuhan ekonomi real menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut. Kemudian mengakibatkan kebangkrutan ekonomi yang dapat berlanjut menjadi depresi. Oke. Itu tadi penjelasan dari Bu Sandi mengenai teks eksplanasi. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.